saya pernah nonton dokumenternya. Dawkins itu memberi contoh bahwa altruisme ini memberikan nilai lebih bagi manusia laki-laki karena di mata perempuan laki-laki yang baik hati itu lebih menarik. Tapi yang saya temui di zaman sekarang banyak sekali wanita yang entah kenapa mungkin pengamatan saya aja lebih suka sama cowok-cowok yang istilahnya badass gitu. Nah, ganas gitu. Oh, ganas. Jadi pertanyaan saya, ganas maksudnya suka menyerang ya? Oh, bukan. Bad boy gitu loh, yang image cowok-cowok nakal segala macam. Gitu ya, bener ibu-ibu? Oh. Ya silakan terus, Pak Rio nanti akan jawab. Jadi pertanyaannya adalah tadi apakah evolutionary advantage dari altruism, apakah hanya itu saja, dan kemudian dengan apa yang saya lihat sekarang itu apakah itu adalah evolusi lain, yaitu evolusi sosial gitu misalnya. Itu aja, Dok. Ya silakan Pak Rio, langsung saya jawab. Oke ya, ini mengenai altruisme. Tadi sebetulnya ada satu buku yang menjelaskan hal ini dengan lugas dan panjang, yaitu ditulis oleh E.O. Wilson mengenai dalam sosiobiologinya tahun 80-an awal, menjelaskan bagaimana altruisme dan religiositas itu berkembang. Memang pada awalnya memang diulangi lagi ya, bahwa yang namanya religiositas dan altruisme itu pada akhirnya memberikan gaya spiritualisme pada manusia secara berbeda. Ya. Religiositas itu di otak kita dimunculkan oleh sirkuit reward, ya, sirkuit pahala, reward and punishment. Jadi spiritualisme yang berdasarkan religiositas yang memang mengacu pada adanya pahala, dosa, siksa di sana nanti apa enggak jelas, enggak tahu, pokoknya ada gitu ya. Itu adalah spiritualisme yang didorong oleh sirkuit reward. Tapi spiritualisme yang didorong oleh sirkuit altruis moral tidak sama dengan religiositas. Mereka spiritualnya tidak membayangkan adanya pahala, surga, perketek, enggak ada ya. Mereka nggak penting itu ya. Pokoknya nanti di sana nggak jelas, nggak penting. Pokoknya sekarang dia memberikan sesuatu. Dan ini terjadi sehingga pada populasi-populasi yang dominan sirkuit altruisnya, ya spiritualisme yang berdasarkan religiositas nggak laku. Coba di Thailand sana, nggak laku agama padang pasir, nggak laku. Ya, mereka punya agama sendiri. Ya, sementara orang-orang yang spesies yang sirkuit rewardnya itu dominan, dia lebih cenderung berspiritualitas dengan religiositas itu. Dan ini, tapi E.O. Wilson juga mengatakan religiositas itu yang mendorong manusia itu, Homo sapien kita itu lebih sintas terhadap seleksi alam ketimbang Neandertal misalkan. Neandertal lebih altruis sehingga dia lebih gampang punah karena ikatan dalam kelompok itu tidak kuat. Religiositas itu memberikan implikasi bahwa ada di balik kematian sana itu ada penyedia reward dan punishment tadi. Dan antara penyedia reward dan punishment itu ada perantaranya dengan manusia sehingga itu disebut wakil penyedia tadi. Wakil Tuhan, yaitu nabi lah, wali, mbuh, apa, pokoknya itu ya. Dan orang-orang yang disebut itu mempunyai dominasi lebih tinggi ketimbang kelompok-kelompok lain sehingga omongannya diturutin. Dan ini memperkuat ikatan kelompok. Religiositas akan memperkuat ikatan kelompok sehingga dia lebih sintas atau lebih fit terhadap seleksi alam. Pada zamannya, tentu saja setiap zaman akan berbeda. Pada sekarang misalkan, dalam sekarang mungkin ada orang yang melihat altruisme itu sebagai sesuatu yang lebih seksi gitu ya. Bisa saja itu menjadi bagian dari seleksi alam. Ya itu nanti yang
Yang menentukan adalah seleksi alam. Tidak bisa disebutkan bahwa altruisme itu lebih sintas sekarang. Terima kasih. Ya, ada penanya kedua. Silakan di depan mic Anda bisa bicara. Silakan yang di belakang. Ya. Sebutkan nama Anda. Nomor 2, penanya kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya ke Nama Anda? Nur Ajasi, Pak. Jasi. Mau nanya ke Kang Jalal ini atau dan Dr. Yu juga. Ini kira-kira apakah hanya manusia yang mempunyai sikap religiositas gitu, Pak? Apakah juga benda-benda yang ada di sekitar kita ini juga punya religiositas? Karena ada sebuah pengalaman juga pada saat saya dan orang tua saya ternak ayam gitu kan. Itu hampir setahun tingkat kematiannya tinggi. Nah, tapi kemudian ada yang menyarankan untuk menempatkan semacam isi-misim di tiap sudut itu supaya angka kematian dan kehilangan itu menurun. Tapi kemudian orang tua saya tidak percaya. Tapi kemudian walaupun tidak percaya, ada saran lain dari ibu untuk memercikan air yang sudah dibaca Yasin. Nah itu orang tua saya mempercayai itu karena itu keluar dari suatu sikap yang ikhlas. Nah, ketika itu kita praktekkan, alhamdulillah turun gitu drastis, Pak, tingkat kematiannya dan kehilangannya. Nah, ini kira-kira apakah ayam-ayam, tikus-tikus dan ada yang di situ kan mungkin mengalami juga suatu kesadaran spiritual sehingga mereka bisa mempunyai kesadaran yang sama dengan kami. Mungkin jelas. itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah itu sekalian. Jadi pertanyaannya, apakah di luar manusia ada makhluk ya yang bisa juga mengalami pengalaman spiritual seperti yang dialami manusia? Silakan, Kang. Kembali lagi kata tadi pengalaman Jill Bolte Taylor dikritik juga sebetulnya oleh para neurolog. Dia sebetulnya terlalu menyederhanakan pengalaman ruhania dengan membagi otak kepada dua bagian dan satu otak yang membawa kita untuk terpisah dari seluruh alam semesta dan satu lagi bagian otak yang membawa kita bergabung dengan seluruh alam semesta kan. Itu tidak sesederhana itu katanya karena dan kayaknya walaupun dia seorang neuroscientist kata pengkritik itu, saya sih tidak berani mengkritik boro-boro. Kata pengkritik itu kayaknya itu Dr. Jill Bolte Taylor melukiskan pengalaman pribadinya dengan menggunakan rujukan neuroscience kira-kira sampai tahun 1970-an. Jadi